Ketegangan di ruangan itu menjadi kian memekik. Jawaban berani dan tegas Jaden Smith membuat segalanya menjadi panas dan rumit. Anda ternyata sangat berani Tuan Jaden Smith, bisik Akram dengan ekspresi dingin yang sangat mengerikan. Aku penasaran, apakah Anda masih menginginkannya jika tubuhnya sudah aku rusak? Tanya Akram, suaranya penuh ancaman. Apakah Anda masih menginginkannya jika dia tidak lagi seindah ini? Lanjutnya, tatapannya semakin tajam. Apakah Anda masih menginginkannya? Jawab aku. Seru Akram, nada suaranya meninggi dengan kemarahan. Edelweiss sangat khawatir. Jika Jaden menjawab Akram saat ini, mungkin saja Akram akan membunuh Jaden Smith. Padahal Jaden Smith tidak melakukan kesalahan apapun. Ini berbahaya, aku harus melakukan sesuatu. Jika Tuan Jaden Smith berani menjawab lelaki mengerikan ini, maka dia akan dalam bahaya, pikir Edelweiss, benaknya sibuk mencari cara untuk mencegah hal buruk terjadi. Belum saja Edelweiss berhasil menemukan caranya, Jaden Smith sudah menjawab dengan tegas. Ya, aku tetap menginginkannya, yang aku inginkan bukan hanya sekedar tubuh belaka, bukan sekedar kecantikan, yang aku inginkan adalah hatinya. Dan aku tidak takut dengan keputusanku, aku tahu apa yang aku inginkan Tuan Akram Granddawn, lanjut Jaden, suaranya penuh keyakinan. Balasan Jaden Smith membuat Edelweiss tertegun. Dia tidak tahu jika Jaden Smith menyukainya sedalam ini. Dia tidak pernah tahu sampai kini ia mendengarnya sendiri, tetapi waktunya sangat tidak tepat. Edelweiss tidak bisa berbohong jika dia tidak memiliki perasaan terhadap Jaden Smith. Akram Granddawn terdiam, dia kebingungan dengan jawaban Jaden Smith. Hati. Kau menginginkan hatinya? Tanyanya, suaranya penuh keheranan. Aku tidak mengerti, tidak pernah seumur hidupku ada seseorang yang memberikan jawaban seperti ini, lanjut Akram, masih mencoba memahami. Memangnya seperti apa hati gadis ini? Bisik Akram, menatap tajam ke arah Edelweiss, hatinya campur aduk dan tidak mengerti dengan jawaban Jaden Smith. Kenapa dia menginginkan hati gadis ini? Sebenarnya hati itu seperti apa, mengapa itu menjadi sangat penting dan lebih penting dari tubuh juga kecantikan gadis ini, pikir Akram, pikirannya dipenuhi tanda tanya. Tuan Akram Granddawn, jika Anda bertanya itu, aku sama sekali tidak bisa menjawabnya dalam satu hari, jawab Jaden dengan penuh keyakinan. Satu yang pasti, aku memberanikan diriku di tempat ini untuk menyatakan jika aku menginginkan hatinya dan semua tentangnya jika Tuan sudah tidak menginginkannya lagi, tambah Jaden, suaranya tetap tegas namun hati-hati. Tentu saja, siapa diriku mampu bersaing dengan Anda, aku tidak akan berani. Seru Jaden, cukup pintar dalam ucapannya. Dia sebagai lelaki ingin menunjukkan jika dia juga memiliki prinsip, akan tetapi dia juga tidak ingin kehilangan segalanya, jadi dia mengatakan hal itu. Mata Akram menatap ke arah Edelweiss yang menunduk dan terlihat terkejut atas jawaban Jaden Smith. Ya, Anda dan seluruh keluarga bahkan bisnis Anda akan hancur dalam beberapa jam, jika Anda berani mengusik apa yang menjadi milikku. Ancam Akram dengan nada dingin. Aku akan menghargai keberanianmu, tetapi dia masih menjadi milikku, mainanku, dan aku tidak yakin Anda tetap akan menginginkannya nanti. Lanjut Akram, suaranya penuh ejekan. Anda sudah boleh pergi Jaden Smith. Seru Akram, melonggarkan dasinya. Dia juga menatap ke arah Jaden Smith sembari menyeringai tajam. Sebagai seorang lelaki, Jaden Smith langsung tahu gestur untuk apa ini. Jaden marah sekali, dia tidak terima, akan tetapi untuk saat ini dia sama sekali tidak bisa melakukan apapun. Dengan rasa marah itu, sembari mencoba melihat ke arah Edelweiss, Jaden Smith berdiri dan menundukkan kepalanya. Saya permisi dulu Tuan Akram, seru Jaden Smith, berlalu dengan langkah kaki yang sangat berat. Langkah kaki terberatnya dalam hidup. Dia tahu apa yang akan segera terjadi pada Edelweiss, dan dia merasa tidak berdaya untuk melindunginya.
Untuk pertama kalinya dalam hidup, Jaden Smith merasa tidak berdaya seperti ini, dan rasanya sungguh menyakitkan. Suara pintu terdengar tertutup. Jaden Smith sudah pergi. Akram Granddawn telah melonggarkan dasinya dan mencengkeram dagu Edelweiss agar wajah mereka saling bersitatap. Cengkeraman itu begitu kuat sampai terasa sakit. Kau dengar itu mainan kecil. Lelaki itu menginginkan hatimu, sungguh lucu sekali bukan? Bisik Akram, menyeringai tajam. Memangnya hati itu seperti apa? Aku sama sekali tidak mengerti, dia sangat menggelikan dengan jawabannya. Lanjutnya, suaranya penuh ejekan. Bukankah begitu sayang? Tanya Akram, masih dengan seringai yang mengerikan. Edelweiss tidak tahu, jika lelaki mengerikan yang membuatnya layaknya mainan ini tidak mengerti konsep rasa sayang dari hati. Lelaki ini memiliki hidup yang jauh dari bayangan semua orang. Lelaki ini disebut tidak memiliki hati dan perasaan, karena memang dia tidak pernah merasakannya. Tuan tidak akan mengerti, hati itu sangat berharga, perasaan ini sangat berharga dan Tuan tidak akan pernah mendapatkannya selama hidup, balas Edelweiss dengan keberanian yang ia miliki. Sebab Tuan tidak memiliki hati, bagaimana Tuan akan mengerti? Lanjutnya, suaranya penuh keberanian meski dia tahu konsekuensinya. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi karena tangan Akram sudah menuju kancing bajunya. Jadi setidaknya dia memberikan kata menyakitkan bagi Akram Granddawn. Namun jawaban Akram mengejutkan Edelweiss. Dari mana kau tahu aku tidak memiliki hati? Aku memang tidak memiliki hati, aku tidak mengerti konsepnya, aku tidak pernah merasakannya sekalipun. Perasaan yang kau katakan berharga itu, aku tidak mengerti. Lanjut Akram, suaranya penuh kejujuran yang dingin. Yang aku mengerti adalah tubuhku mendapatkan kepuasan darimu, dan akan aku lakukan sampai aku puas dan bosan. Bisik Akram merobek pakaian bagus Edelweiss. Edelweiss merasa tidak berdaya lagi dan lagi. Dia merasa lelaki ini terus saja menunjukkan kekuasaan yang mengerikan itu di hadapannya yang tidak berdaya. Akhirnya dia menangis juga, tangisan yang tidak mampu lagi ia bendung. Akram melihat itu dan menyeringai dengan tajam. Dia mengangkat tubuh Edelweiss agar berbaring di meja kerjanya yang memang besar sehingga Edelweiss tidak akan terjatuh. Akhirnya kau menangis sayang, kau sudah menahannya sejak tadi kan? Tanya Akram, suaranya penuh kepuasan. Sungguh menggelikan, aku tetap tidak mengerti mengapa lelaki itu sangat berani mengatakan itu di hadapanku, padahal dia tahu semua yang menjadi miliknya akan hancur olehku. Lanjutnya, nada suaranya semakin sinis. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, apakah kau juga menginginkannya? Apakah tadi kau senang dengan jawabannya? Bisik Akram. Dia meringis kesakitan dan malu, dia membenci hal ini tetapi tak bisa melakukan apapun. Cepat akhiri saja Tuan, jangan bertanya hal yang membingungkan, Tuan juga tidak akan mengerti dengan jawabanku. Geram Edelweiss, ingin semua ini berakhir saja. Dia sudah tidak kuat, dia hanya bisa menangis dan meringis saja, meratapi nasib yang tidak kunjung membaik. Akram terdiam sejenak, dia tidak memberikan kesempatan bagi Edelweiss untuk bernafas lega bahkan sedetik. Ringisan yang ditahan agar tidak terdengar, bibir yang digigit untuk menahan suara, hari ini Edelweiss merasakan hal berbeda lagi dari Akram Granddawn. Seperti bentuk amarah dari Akram, bentuk rasa cemburunya yang begitu hebat. Rasa cemburu yang sama sekali tidak diketahui oleh Akram, rasa amarah karena ada lelaki lain menginginkan wanita ini. Sayang, aku marah sekali tetapi aku tidak mengerti mengapa aku semarah ini. Bisik Akram, suaranya penuh kebingungan. Seharusnya tidak begini, khusus untukmu kenapa aku merasakan hal berbeda. Kenapa segalanya tidak berjalan sesuai dengan rencanaku jika itu menyangkut tentangmu? Lanjutnya, nadanya semakin penuh tanya. Apa yang kau miliki sehingga kau memenuhi kepalaku? Bisik Akram, dekat sekali di telinga Edelweiss.
Edelweiss sama sekali tidak mengerti dengan ucapan Akram Granddawn. Apa yang dikatakan lelaki ini? Kenapa dia bertanya hal yang membingungkan sejak tadi? Ah, apapun itu aku sama sekali tidak peduli. Geram Edelweiss dalam hati, dia hanya ingin hal ini segera berakhir karena dia sungguh tidak suka. Walau Akram Granddawn sungguh bisa membuat tubuh dan hatinya berbenturan tentu saja. Hah? Nafas yang terasa berat, mata yang terpejam, pertanyaan di kepala yang begitu banyak, hati yang tidak dikenali, rasa cemburu yang dia pikir adalah amarah, saat ini Akram seperti mau meledak. Semua perasaan itu tercampur menjadi satu. Namun segera setelah itu, Edelweiss menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Hanya ada satu hal yang bisa dilakukan Edelweiss sekarang, pasrah dan menangis mengeluarkan sakit hatinya. Air matanya mengalir sejak tadi. Dia memejamkan matanya agar tidak melihat ke arah Akram. Dia menahan sakit hati dan deritanya. Jika saja dia bisa meminta satu permintaan, dia hanya tidak ingin bertemu dengan Akram Granddawn. Sakit, keluh Edelweiss tanpa sadar. Dia merasa lututnya yang terluka kemarin terasa sangat sakit karena Akram secara tidak sengaja menekannya. Akram bertanya pelan, dia memerhatikan wajah Edelweiss dan melihat betapa menyedihkannya gadis itu. Tangisan yang ditahan dan suara yang ditahan, mata yang terpejam dan tangan di mulut agar dia tidak mengeluarkan suara. Akram berhenti saat itu juga, waktu baginya berjalan begitu lambat, ada rasa sakit itu lagi di dadanya. Kemarahan yang tadi membuncah seolah lenyap tak bergeming. Yang ada di matanya saat ini adalah Edelweiss yang menangis dan terlihat sangat menyedihkan. Sakit. Lututku sakit sekali, jika Tuan ingin menghukumku lagi dan belum puas dengan penderitaanku, bisakah berikan aku waktu beberapa menit saja? Aku ingin membasuh lukaku dan mengobatinya. Rasanya sakit sekali, jadi aku mohon Tuan, seru Edelweiss, akhirnya membuka matanya. Dia menangis sembari tersenyum pahit ke arah Akram, memohon agar setidaknya Akram melepaskannya beberapa saat agar dia bisa memperbaiki perban yang sudah rusak dan membersihkan luka di lututnya. Senyuman yang pahit itu, penderitaan itu terlihat dengan jelas. Siapapun yang melihat Edelweiss saat ini pastilah merasa iba atas apa yang telah terjadi padanya. Edelweiss bahkan tidak meminta tolong pada Akram atas luka di lututnya, dia ingin membersihkannya sendiri, karena Edelweiss yakin jika dirinya sangatlah tidak berharga bagi Akram. Jadi, luka kecil itu tidak penting sama sekali bagi Akram. Kali ini rasa sakit di dada Akram membuatnya merasa sakit, wajahnya menjadi pucat dan dia mulai melihat ke arah lutut gadis itu. Lututnya terlihat mengeluarkan darah segar dari perban yang nampaknya secara tidak sengaja telah ia rusak. Saat Akram menghentikan tindakannya dan terlihat terdiam membisu, saat itulah Edelweiss bangkit perlahan dengan terlatih dari atas meja. Dengan tangannya yang kurus dan air mata yang terus mengalir, Edelweiss meraih bajunya yang robek untuk setidaknya bisa menutupi tubuhnya sebagian saja. Dia berjalan menahan sakit mengambil tasnya yang tadi di sana sudah ia sediakan perban dan obat pembersih luka untuk berjaga-jaga. Dia melakukannya sendiri, di hadapan Akram, dengan diam dan tanpa mengeluh, dia membersihkan lukanya. Tidak ada rasa meringis di wajahnya, hanya ada mata kosong yang menyedihkan. Ini sakit sekali. Ini membuatku gila. Geram Akram dengan perasaan besar itu, melangkah ke arah Edelweiss. Apa yang kau lakukan sekarang? Apa kau sengaja melakukan ini agar aku iba padamu? Teriak Akram, membuat Edelweiss terkejut sekali. Dia menghentikan mengusap luka di lututnya dan mendongakkan wajahnya untuk melihat ke arah Akram. Aku. Edelweiss terhenti, suaranya gemetar. Aku hanya ingin mengobati lukaku, agar setidaknya lututku tidak infeksi, lanjutnya, suaranya lemah. Aku hanya tidak tahan dengan rasa perihnya saat tanganmu menekan lututku, tambahnya, mencoba menjelaskan.
Aku akan melakukan ini dalam beberapa menit Tuan, aku tidak akan berani melawanmu lagi, aku bersungguh-sungguh, aku akan menjadi bonekamu jika kau mau, seru Edelweiss, wajahnya sangat menyedihkan. Jadi, kali ini saja. Tolong jangan bentak aku, tolong jangan mengancam aku, lanjutnya, bibirnya bergetar, suaranya terdengar lemah sekali. Pada akhirnya, dia hanyalah gadis muda biasa, dia lemah dan tidak bisa dibentak. Selama ini dia hanya berpura-pura kuat. Sial. Geram Akram dengan arogannya, langsung menggendong Edelweiss yang menangis sesenggukan itu. Gadis yang lemah yang mengobati lukanya sendiri itu, Akram menggendongnya dan membawanya masuk ke dalam ruangan rahasia yang ada di ruangan pribadinya. Edelweiss meringkuk ketakutan, dia takut Akram akan menghempaskannya ke atas ranjang dan melanjutkan hukumannya, padahal dia belum mengobati lukanya. Tetapi semua bayangan mengerikan itu nampaknya tidak terjadi. Akram yang kelihatan sangat marah besar itu meletakkan Edelweiss dengan sangat lembut, tidak pernah selembut ini sebelumnya. Lalu dia mengambil obat P3K yang ada di ruangannya, juga ponselnya yang sudah disediakan anak buahnya untuk menghubungi Drake. Halo bos. Terdengar suara Drake di ujung telepon. Bawakan baju wanita ke ruanganku dalam 10 menit. Perintah Akram, lalu langsung mematikan panggilan itu. Drake yang menerima perintah itu terdiam sejenak. Dia tentu harus melakukan seluruh perintah bosnya, akan tetapi dia sudah melihat perubahan besar dari bosnya. Gadis itu entah akan menjadi penyelamat atau menjadi sumber luka baru bagi bos, aku tidak pernah tahu jika gadis itu benar-benar mengambil peran penting dalam hidup bos saat ini, seru Drake, menjadi khawatir. Dia tidak pernah melihat bosnya segugup ini dan sepeduli ini kepada siapapun kecuali Edelweiss. Sedangkan Akram, dengan perasaan bergejolak di hatinya, dia mengobati luka Edelweiss. Dia tidak berbicara apapun saat ini. Begitu juga Edelweiss yang masih mencoba menahan tangisannya agar tidak mengganggu Akram dan akan memarahinya lagi nanti. Keheningan itu seolah menjadi ruang yang aneh. Akram mengetahui sesuatu hari ini. Tangisannya yang awalnya aku suka, sekarang aku jadi membencinya. Penderitaannya yang awalnya aku suka, sekarang aku juga jadi membencinya, pikir Akram. Perubahan ini menakutkan lebih dari apapun, benak Akram juga mulai menyadari perubahan ini adalah karena dia mulai tertarik pada Edelweiss, namun hal itu adalah hal yang berbahaya. Luka kecil seperti itu menarik perhatian Akram, benar-benar mengejutkan dirinya sendiri. Dia juga menemukan dirinya mengobati luka itu di mana Edelweiss hanya terbaring saja dengan lemah di atas ranjang. Akram sudah usai membalut luka Edelweiss. Gadis itu nampaknya kelelahan sekali sehingga dia hanya diam saja sejak tadi. Matanya yang menyerukan teriakan kesedihan, Akram masih saja belum mengerti jika dia telah menyakiti hati juga jiwa gadis itu. Aku tidak akan memberikan kesempatan untuk yang kedua kalinya, aku tidak suka kau berada di sisi lelaki manapun. Seru Akram dengan nada yang datar namun menekan. Ini aku lakukan bukan karena aku peduli atau merasa cemburu, aku melakukan ini karena kau adalah barang milikku, dan selama kau menjadi milikku maka kau tidak boleh disentuh oleh orang lain. Lanjutnya, berdiri menatap Edelweiss dengan tatapan yang tajam dan penuh selidik. Apa kau mengerti? Tanyanya, suaranya penuh otoritas. Edelweiss yang sudah lelah sekali, hatinya juga lelah, hanya mengangguk saja dan menjawab seadanya. Iya tuan. Seru Edelweiss membuat Akram kebingungan bukan main. Biasanya Edelweiss akan menolak, memberikan berbagai perlawanan dari mulut kecilnya itu jika dia tidak mau menjadi milik Akram atau dikekang. Kenapa langsung mau? Kenapa dia tidak berteriak atau menolak lagi? Benak Akram kebingungan, dia tidak bisa memproses apa yang saat ini tengah terjadi pada Edelweiss. Aku sudah sekotor ini, bermain menjadi bonekanya lebih lama tidaklah terlalu buruk, aku sudah lelah sekali. Pikir Edelweiss.
Hari ini, aku sungguh malu dibuat lelaki ini. Jika dia senang aku dipermalukan dan menjadi boneka, maka biarlah. Aku sudah tidak peduli apapun lagi, lanjutnya dalam hati. Melawannya hanya akan menambah rasa sakit dan penderitaan dalam hatiku. Edelweiss hanya berbaring saja, dia menatap ke arah dinding, dia hanya ingin tidur dan terlelap. Dia ingin bermimpi lagi, setidaknya di alam mimpi dia tidak akan bertemu dengan Akram. Akram yang sejak tadi mencoba memproses perubahan sikap Edelweiss, hendak menanyakan sesuatu pada Edelweiss, akan tetapi Drake sudah terlanjur mengetuk pintu. Tok, 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 bos. Seru Drake, di mana dia sudah membawa pakaian untuk Edelweiss. Dengan mata yang langsung melebar, Akram bergegas ke pintu agar Drake tidak masuk dan malah melihat penampilan Edelweiss seperti ini. Sungguh, dia sama sekali tidak ingin melihat orang lain menatap tubuh Edelweiss, bahkan jika itu kaki tangannya sendiri. Dengan tergesa-gesa, Akram menuju pintu dan langsung keluar dari ruangan sebentar. Ini pakaian yang bos minta. Seru Drake, melihat bosnya yang terlihat sedikit panik keluar dari ruangan itu. Akram mengangguk. Kau sudah boleh pergi. Perintahnya. Oh ya, berikan laporan mengenai perkumpulan itu padaku hari ini, kita harus segera cepat bergerak untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan, lanjut Akram. Apalagi sebentar lagi pemilu, akan ada pihak pemerintah yang mencoba menjatuhkan aku demi kepentingan mereka, mereka tetap akan melakukan itu tapi aku tidak akan bosan menunjukkan jika aku akan meladeni kebodohan mereka dengan menunjukkan kemampuanku. Tambahnya, suaranya penuh otoritas. Siap bos, akan aku lakukan, seru Drake, menerima perintah dengan baik. Mendengar itu, Akram sudah hendak terburu-buru masuk ke dalam ruangan itu lagi. Tapi Drake menahannya. Bos. Seru Drake, sebenarnya ingin menanyakan mengapa dia sangat berubah akhir-akhir ini, mengapa gadis itu nampaknya ternyata memberikan pengaruh besar bagi Akram Granddawn. Ada apa? Balas Akram. Drake langsung mengurungkan niatnya, mungkin belum saatnya dia bertanya ini kepada Akram. Jika dia salah bicara, maka mood lelaki itu bisa jatuh dan semuanya akan menjadi masalah. Tidak jadi bos, aku hanya ingin mengatakan jika kali ini segala rencana bos sudah sesuai dengan permainan yang bos rancang, seru Drake, menutupi niatannya. Setelah itu, Akram segera masuk ke dalam ruangan, dan Drake segera keluar dari ruangan bosnya untuk melanjutkan pekerjaannya juga. Di dalam ruangan rahasia, Akram kembali ke sisi Edelweiss. Pakai ini, aku tadi merobek pakaianmu, kau tidak inginkan orang lain melihat tubuhmu. Serunya, masih terdengar ketus dan seolah tidak peduli, padahal kenyataannya dialah yang sangat membenci hal itu. Edelweiss menghela nafasnya panjang. Dia kemudian bersusah payah untuk duduk dan menerima pakaian itu. Aku bahkan sampai tidak menyadari jika dia merobek pakaianku tadi, aku sudah berada di titik ini, menyedihkan sekali. Pikirnya, masih diam 1000 bahasa. Dia mengenakan pakaian itu di hadapan Akram, di mana dia sudah terlalu lelah menuju kamar mandi untuk mengganti pakaiannya. Akram masih saja belum melanjutkan pekerjaannya. Saat ini dia duduk di atas sofa yang ada di sisi ranjang, menatap Edelweiss yang kembali terbaring lelah seolah tidak berenergi. Kau tidak perlu mencari pekerjaan ke perusahaan lelaki tadi, kau bekerja saja di sini. Seru Akram. Aku sudah menentukan posisimu di sini, kau akan berada di sekitarku terus-menerus, membawakan aku kopi dan membereskan berkas-berkas. Lanjutnya, suaranya penuh keputusan. Akram akan membuat Edelweiss bekerja di tempatnya saja, agar dia bisa melihatnya setiap hari. Siapa tahu jika dia melihat Edelweiss lebih sering, maka dia bisa bosan atau menemukan perasaan apa yang sebenarnya ia rasakan. Edelweiss yang tadi bertekad untuk mengatakan iya, kali ini tidak bisa menahan dirinya untuk keberatan.
Tunggu dulu, jika aku bekerja di sini bukankah aku akan melihat wajahnya 24 jam sehari? Apa? Aku bisa gila. Khusus ini sama sekali tidak bisa diterima. Seru Edelweiss dalam hatinya. Dia kemudian kembali duduk dengan susah payah. Aku tidak mau. Serunya, dengan nada yang tegas meski lemah. Entah mengapa, penolakan Edelweiss memberikan garis senyuman di wajah Akram. Di mana akhirnya dia melihat sisi berontak ini lagi, sisi di mana gadis lemah itu walau tidak memiliki pilihan lain tetapi selalu saja menyuarakan apa yang ada di hatinya. Entah mengapa bagi Akram hal itu sangat menarik perhatian Akram Granddawn. Tidak bisa menolak, kau pikir kau bisa menolakku? Seru Akram, dengan nada yang menantang. Ayo cepat keluar, kau butuh makan, kenapa kau bisa sekurus itu, tanganmu saja seperti ranting bagiku. Lanjutnya, dengan senyuman yang tidak bisa ia sembunyikan. Menyebalkan sekali. Apakah aku memang akan bekerja di sini? Pikir Edelweiss, hatinya memberontak. Tidak kek. Seru Edelweiss dalam dirinya, tidak bisa membayangkan itu terjadi.